Selamat datang kembali di Gudang Kuis. Semoga kuis kali ini dapat menghibur atau memperluas wawasan penonton sekalian. Selamat menonton. Video akan dimulai dalam 5 detik. Pertanyaan pertama. Nabi Syuaib diutus untuk berdakwah kepada kaum A. Ad, B. Samud, C. Madian, D. Israel. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Madian. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian yang terkenal dengan ketidakadilan dan kecurangan dalam berdagang. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi kekhasan dari kaum Madian? A. Penyembahan berhala. B. Kekayaan berlimpah. C. Kecurangan dalam takaran dan timbangan. D. Kemampuan dalam ilmu sihir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Kecurangan dalam takaran dan timbangan. Kaum Madian seringkali curang dalam timbangan dan takaran dalam perdagangan. Pertanyaan ketiga, Nabi Syuaib dikenal juga dengan sebutan A. Nabi Kesabaran. B. Kitabul Anbiya. C. Sang Pengembala. D. Al-Farik. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kitabul Anbiya. Nabi Syuaib disebut Kitabul Anbiya karena kemampuan berdialog dan mendebat kaumnya dengan bijak. Pertanyaan keempat, dalam Al-Quran, Nabi Syuaib meminta kaumnya untuk A. Menghentikan penyembahan berhala. B. Berhenti mencurangi timbangan. C. Menghormati harta orang lain. D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Nabi Syuaib mengajak kaum Madian untuk berhenti menyembah berhala, jujur dalam berdagang, dan menghormati hak orang lain. Pertanyaan kelima, Nabi Syuaib adalah keturunan dari A. Nabi Musa. B. Nabi Nuh. C. Nabi Ismail. D. Nabi Ibrahim. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunan Madian. Pertanyaan keenam, apa bentuk azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Syuaib? A. Gempa bumi. B. Hujan batu. C. Angin topan. D. Petir yang dahsyat. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Gempa bumi. Kaum Madian dihancurkan dengan gempa bumi karena menolak dakwah Nabi Syuaib. Pertanyaan ketujuh, mengapa kaum Madian menolak ajaran Nabi Syuaib? A.
Mereka tidak menganggapnya sebagai nabi. B. Mereka lebih mementingkan keuntungan dunia. C. Mereka tidak ingin mengikuti aturan baru. D. Mereka menganggap ajarannya sulit. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mereka lebih mementingkan keuntungan dunia. Kaum Madian enggan meninggalkan kecurangan dalam perdagangan yang menguntungkan mereka. Pertanyaan ke-8. Di antara dakwah Nabi Syuaib, beliau menyeru agar kaum Madian A. Memperbanyak sedekah. B. Meninggalkan kemewahan. C. Bertakwa kepada Allah dan jujur dalam berdagang. D. Melakukan haji. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Bertakwa kepada Allah dan jujur dalam berdagang. Nabi Syuaib menyeru kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku jujur dalam berdagang. Pertanyaan ke-9. Nabi Syuaib dalam dakwahnya sering mengatakan, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tiada Tuhan selain Dia." Seruan ini untuk A. Mengajak kepada tauhid. B. Menambah pengikut. C. Menyebarkan ilmu. D. Menyadarkan orang kaya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengajak kepada tauhid. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Pertanyaan ke-10. Apa reaksi kaum Madian terhadap Nabi Syuaib? A. Menyambut baik. B. Mencela dan mengancamnya. C. Menyembunyikan diri. D. Mengusir Nabi Syuaib dari tempat tinggalnya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mencela dan mengancamnya. Kaum Madian mengancam dan mengejek Nabi Syuaib yang terus berdakwah pada mereka. Pertanyaan ke-11. Al-Quran menyebut bahwa Nabi Syuaib menyeru kaumnya untuk tidak melakukan 2 dosa utama, yaitu A. Sombong dan berzina. B. Mencuri dan berbohong. C. Berbuat zalim dan mencurangi timbangan. D. Bertengkar dan mencela. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Berbuat zalim dan mencurangi timbangan. Nabi Syuaib memperingatkan kaum Madian agar tidak berlaku zalim dan mencurangi timbangan. Pertanyaan ke-12. Nabi Syuaib dipuji dalam Al-Quran karena sifat A. Ketegasannya. B. Kesabarannya. C. Kecerdasannya. D. Kemuliaannya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kesabarannya. Nabi Syuaib dikenal sebagai nabi yang sangat sabar dalam berdakwah meskipun ditolak oleh kaumnya. Pertanyaan ke-13. Apa alasan kaum Madian ingin mengusir Nabi Syuaib? A. Menghalangi kecurangan mereka. B. Nabi Syuaib bersifat angkuh. C.
Mereka ingin menjaga tradisi lama. D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Menghalangi kecurangan mereka. Kaum Madian merasa bahwa Nabi Syuaib menghalangi mereka untuk berbuat curang. Pertanyaan ke-14. Kaum Nabi Syuaib akhirnya dihancurkan setelah A. Meninggalkan Madian. B. Meminta Nabi Syuaib membuktikan ucapannya. C. Mengancam akan membunuh Nabi Syuaib. D. Mereka mengikuti ajarannya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Mengancam akan membunuh Nabi Syuaib. Setelah kaum Madian mengancam akan membunuh Nabi Syuaib, Allah menurunkan azab kepada mereka. Pertanyaan ke-15. Nabi Syuaib memiliki hubungan dengan Nabi Musa karena Nabi Musa A. Menikah dengan putri Nabi Syuaib. B. Mengikuti ajarannya. C. Hidup sezaman dengan Nabi Syuaib. D. Berhubungan baik dengan kaum Madian. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Menikah dengan putri Nabi Syuaib. Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib ketika berada di Madian. Pertanyaan ke-16. Selain sebagai nabi, Nabi Syuaib juga dikenal sebagai A. Pemimpin pemerintahan. B. Pedagang. C. Penggembala ternak. D. Pembuat perhiasan. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Penggembala ternak. Nabi Syuaib hidup sebagai penggembala ternak di wilayah Madian. Pertanyaan ke-17. Allah memerintahkan Nabi Syuaib untuk A. Menyucikan Madian dari penyembahan berhala. B. Melawan kaum musyrik dengan kekerasan. C. Berperang melawan kaum kafir. D. Mengambil alih pemerintahan. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Menyucikan Madian dari penyembahan berhala. Nabi Syuaib diutus untuk menyucikan kaum Madian dari penyembahan berhala dan kecurangan. Pertanyaan ke-18. Dalam sejarah, setelah kaum Madian dihancurkan, Nabi Syuaib pindah ke A. Syam. B. Mekah. C. Palestina. D. Mesir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Syam. Setelah kehancuran kaum Madian, Nabi Syuaib pindah ke wilayah Syam. Pertanyaan ke-19. Saat kaum Madian menolak Nabi Syuaib, mereka merasa bahwa A. Nabi Syuaib iri pada mereka. B. Mereka hidup tanpa aturan. C. Ajaran Nabi Syuaib akan merugikan mereka. D. Mereka membutuhkan nabi baru. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik.
Jawaban yang benar adalah C. Ajaran Nabi Syuaib akan merugikan mereka. Kaum Madian merasa ajaran Nabi Syuaib akan merugikan kepentingan dan kebiasaan buruk mereka. Pertanyaan ke-20. Nabi Syuaib berusaha mendakwahkan kebenaran meskipun A. Mengalami penolakan keras dari kaum Madian. B. Memiliki banyak kekayaan. C. Dianggap sebagai nabi kecil. D. Dilarang untuk berdakwah. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengalami penolakan keras dari kaum Madian. Nabi Syuaib tetap teguh dalam dakwahnya meski ditolak keras oleh kaumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan kuis. Share jika kalian ingin membagikannya. Komen pendapat kalian tentang video ini. Dan like jika kalian suka video ini.